Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kami mohon firman bisa ditayang. Terima kasih. Mari kita awali ibadah kita ini dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. 3:21. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Bapa di dalam surga, kami menyiapkan diri kami untuk melakukan ibadah raya pada minggu ini ya Tuhan. Bersyukur kami Tuhan karena Engkau telah membawa kami meninggalkan kenyamanan kami di rumah untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebagaimana firman-Mu mengatakan ya Tuhan, bahwa pada hari yang ketujuh kami akan berhenti dan akan menyembah dan memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sungguh Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah oleh karena kebesaran-Mu, kemegahan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Allah kekekalan kami, Allah kota benteng kami, sumber keselamatan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Urapi semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani ibadah ini ya Tuhan. Baik pemusik, pemuji, dan mereka semuanya yang terlibat. Terima kasih Bapa. Kami mau melakukan ibadah kami ini dengan hormat, gentar, dan takut. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, tangan kami terangkat sebagai hamba-hamba dan juga sebagai orang tua. Kami bersyukur ya Tuhan jika hari ini kami diberi kesempatan untuk membawa anak-anak kekasih kami datang di hadapan hadirat Tuhan sebagai tanda cinta kasih sayang kami kepada Tuhan bagi anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan mengaruniakan bagi anak-anak kami akan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Dijauhkan segala gangguan-gangguan kuasa dan pekerjaan iblis. Tuhan memberkati dengan hikmat, kepandaian, kesuksesan, sehingga anak-anak kami ini ketika mereka datang untuk menjumpai Tuhan, takut akan Tuhan dikaruniakan bagi anak kami. Diberkati ya Tuhan anak-anak kami ini dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan, pemeliharaan perlindungan Tuhan. Melalui kedua orang tua mereka akan terus menerus dibimbing, dibina dan diarahkan untuk mengenal akan kasih Tuhan bersama guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar dan mengajar hari ini. Tuhan sudah mengurapi dan memberkati kebenaran firman yang menjadi bagian dari anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya hari ini hari esok anak kami tetap dalam naungan tangan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan anak kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Glory haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Asuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Hari yang rindu katakan, ku rindu kemuliaan Tuhan dari segala harta.
doa kita pagi hari ini, amin. Dari awal sama-sama katakan, basuh aku di dalam darah-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Yang mau taat dan setia, yuk sama-sama saya katakan, basuh aku di dalam. Kami buka hati kami Tuhan, beri Roh Kudus. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Yang rindu saja, mari katakan, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepada. Sebab lebih dari segalanya, lebih dari segala. Kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus, lebih dari segala. Oh, dialah pada karabasya. Kami nikmati keindahan bersama-Mu Tuhan, bersekutu di rumah-Mu. Mas, perak, dan permata, Kau dahsyat, Kau luar biasa, tiada arti. Kami rindu Tuhan, ku ingin lebih menikmati semua keindahan-Mu Tuhan, bersekutu
buat Tuhan saja katakan, lebih dari sekarang. Bawa kami lebih dekat Tuhan.
kami nikmati perjumpaan ini denganmu Tuhan. Haleluya, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah, dan kami bawa hidup kami, ku membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sekali lagi, angkat suara mengatakan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Mari umat Tuhan lebih lagi bawa hidupmu, katakan, ku membawa hidupku. Inilah persembahan. Dia melihat setiap hati kita pagi hari ini. Selamanya ku, boleh sekali lagi sama-sama ya. Lebih katakan, ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesus.
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan DCM sama-sama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yo. Berikan tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar sekalipun, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Apa yang kau pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga sebelah sini, katakan yang tak pernah timbul di dalam, semuanya semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan apa yang tak
di belakang jangan mau kalah. Katakan. Lebih lagi. Alasan melakukan segala perkara dulu sekarang dan sekarang, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sebelum duduk sama-sama katakan Soli Deo Gloria. Berikan sorak-sorai tepuk tangan baik bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan panjang buat Tuhan kita yang dahsyat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada pribadi yang setia seperti Engkau, taat setia sampai mati di kayu salib bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau teguhkan iman percaya kami kembali sampai selama-lamanya. Iman percaya kami tetap kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau
ada yang dapat gantikan kau. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepada. Rintangan boleh ada, masalah juga boleh ada. Yang percaya saja sama-sama katakan, tiada yang lain. Mari kita sembah. Tiada yang lain dalam hidup, Sembah Dia. hanya Engkau. Engkau yang diberkati, Engkau yang disertai, Engkau yang dipulihkan, Engkau yang kagum, Engkau yang membutuhkan Tuhan. Sembah Dia. Engkau yang kagum akan Tuhan, akan kasih-Nya yang hebat itu. Sembah. Sejak kenaikan Yesus ke surga, para murid ketika itu menanti-nantikan janji Bapa. Mereka berkumpul, berhimpun dalam satu tempat di suatu rumah, menantikan curahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Maka gereja Tuhan sebagaimana di Malang, sejak hari Kamis sampai 10 hari ke depan, diminta seluruh jemaat untuk terus berdoa dengan penuh kerinduan untuk menerima lawatan Roh Allah.
Mari saat ini buka kedua tanganmu. Kalau engkau menghormati Tuhan, kalau engkau kagum akan Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Hidup kita hanya karena Dia, hidup kita karena kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Mari ibadah kita saat ini tidak dibatasi oleh waktu. Karena kita mau menyatakan kita masing-masing butuh Tuhan. Butuh urapannya. Butuh kuasanya bekerja semakin nyata dalam hidup ini. Mari kita akan naikkan pujian yang akan naikkan. Aku hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Satu hormat Akan Engkau. Aku hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Boleh sekali lagi bersama-sama angkat suaramu, katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Mari masing-masing berkata-kata kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam hatimu, katakan saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur akan Engkau. Kami mengucapkan Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami sembah, kami lakukan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang penuh dengan kasih. Besar setiamu, besar setiamu. Berkata-katalah kepada Tuhan. Kalau engkau ajukan permohonan, sampaikan saat ini. Kena masyakara batakana masyakara batakana. Haleluya, 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 haleluya. Naikkan pujian haleluya 12 kali. Haleluya.
dengan hatimu, dengan kerinduanmu, dengan kekagumanmu, dengan penuh pengharapan. Hanya Dia yang akan melawat kita, yang menjamah kita. Haleluya, 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 Demikian kerinduan hati kami Tuhan. Rasa lapar dan rasa haus kami. Rasa kagum kami akan Engkau Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Curahkanlah roh-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kehadiran-Mu dalam setiap tarikan nafas kami ya Tuhan. Penuhilah hati kami. Penuhilah pikiran kami Tuhan. Penuhilah perasaan kami. Dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu Roh Allah. Yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Untuk sekalian kami boleh bergandeng tangan bersama. Menghidupi Engkau dalam hidup kami saat ini. Menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami yang baru. Yang hanya memikirkan perkara-perkara di atas. Mencari perkara-perkara di atas. Bukan perkara-perkara di bawah. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya dalam hari-hari ke depan. Sampai curahan Roh-Mu nyata menjamah melawat kami. Kami akan terus membawa hati kami. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Kau mengetahui. Bahwa kami tidak ada sedikit pun kemampuan. Untuk kami menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami membuat setiap kami mampu menjalaninya.
terlebih mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, firman penggembalaan yang menggembalakan jalan-jalan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Masing-masing berkata, amin. Ya, jangan ragu-ragu kalau mau bersorak-sorai. Yang semangat. Karena Tuhan itu semangat. Amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan panjang. Sebagaimana saya katakan tadi, para murid, ketika di satu malam Yesus makan bersama dengan para murid, menyampaikan satu pesan yang penting. Dia mengatakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa itu digenapi. Mungkin para murid ketika itu tidak ngeh, tidak ngerti. Karena kita ini dikenal sebagai manusia yang lamban. Apalagi yang tidak cinta sama Tuhan. Tapi kalau saudara cinta sama Tuhan, pacarmu dehem saja sudah ngerti. Ya, dia bergerak dengan tangan, mungkin gerak apa, wah, enggak usah ngomong. Sudah ngerti maksudnya. Kenapa? Ada cinta. Amin. Saya percaya yang hadir ini karena saudara mencintai Tuhan. Mari tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika itu Tuhan sampaikan, bahkan dikatakan dengan jelas. Dan pembacaan firman Tuhan, Ia melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem. Itu perikop kemarin saya sampaikan di doa puasa. Jadi sangat eman sekali. Karena apa? Saya ini dari semulanya dipercaya Tuhan untuk menggembalakan milik kepunyaannya yang sangat berharga di matanya, yaitu semua saudara yang hadir pada saat ini. Apa yang saya sampaikan selalu khotbah penggembalaan, khotbah serial. Jadi kemarin saya sampaikan, kalau sampai dia melarang, tapi kenyataannya kemarin kita bahas, dua orang murid itu, pada hari di mana Yesus naik ke surga, dia justru meninggalkan Yerusalem, pulang kampung ke Emmaus. Salah satu namanya Kleopas. Dia tidak taat. Demikian ketika dia kedapatan tidak taat dan berjalan 7 mil dari Yerusalem menuju Emmaus. Di tengah jalan Yesus nyusul. Kenapa Yesus nyusul? Sekali lagi jawabannya, karena Yesus cinta kepada para murid. 1, 2, 3, 4. Haleluya. Ayolah yang cinta sama Tuhan, yang dicintai Tuhan, tepuk tangan lagi sajalah. Nggak usah sungkan-sungkan. Ya. Nggak cukup kita mengatakan kasih. Karena narasi aslinya itulah cinta. Kalau ingin tahu cintanya Tuhan kepada saudara, baca habis kitab di Perjanjian Lama itu. Kitab apa? Perjanjian Lama. Yang ngomong terus cinta, cinta, cinta. Hah? Nah, masih ragu. Kenapa? Mungkin tidak pernah dijamah. Jangankan dibaca, dijamah aja tidak pernah. Kalau saudara ingin tahu persis apa arti cinta, baca Kidung Agung. Saya ingin menekankan hari-hari ini,
supaya saudara membara menjalani hidup karena cinta kepada Yesus. Dia disusul. Bahkan mereka berdua itu bercakap-cakap tentang apa yang terjadi. Artinya pikirannya bisa betul itu. Bercakap-cakap tentang, waduh. Sayang sekali sekalipun dia mempercakapkan apa yang terjadi di Yerusalem, yaitu naiknya atau matinya Yesus dan bangkitnya Yesus dan naiknya Yesus ke surga. Mereka sayang sekali membawa semuanya itu dalam pikiran manusianya. Karena salah satu dari mereka mengatakan, kami pikir dia itu nanti akan memulihkan Israel. Membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Ternyata para imam-imam menghukum mati dia. Itu namanya agenda pribadi yang dipikirkan. Saya ingin tekankan, hari-hari ini bukan zamannya lagi agenda pribadi. Ini akhir zaman. Pakai istilah sekarang ya, ini akhir zaman. Guys, mulai belajar pikirkan dan cari perkara di atas. Apa yang dikatakan oleh Kolose 3 ayat 1-2 itu. Kalau engkau sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Amin. Dan dengan demikian dengan berbagai cara dia itu. Tapi dikatakan di situ, ya, bahwa ada sesuatu yang menghalangi hati mereka. Sehingga kedua orang murid ini tidak kenal siapa yang menemani ini. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang nggak masuk akal kalau sampai tidak kenal. Ya, artinya karena fokus hidupnya tidak pada Yesus. Yang dipikirkannya bukan perkara di atas. Tapi kalaupun dia datang pada Yesus, yang dipikirkan adalah agenda kebutuhan keinginannya pribadi. Bercakap-cakap terus. Bahkan kemudian salah satu murid itu mengatakan, adakah engkau ini salah satu seorang orang asing yang tidak tinggal di Yerusalem ya? Kok kalian tidak ngerti apa yang terjadi hari-hari ini di Yerusalem? Seorang dari mereka namanya Kleopas, lebih enak ke sana ya, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya. Apalagi dikatakan sebelumnya dengan muka muram. Ya, ngerecoi. Ini. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kau percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi Yesus karena cinta sama mereka. Supaya mereka berkumpul kembali dengan murid yang lain. Dua orang murid ini memang bukan kelompok 12 murid. Karena di Alkitab dicatat ada kelompok 12, ada kelompok 70, ada kelompok 120. Dua orang murid ini bukan kelompok 12. Yang 12 saja sudah kurang satu. Kalau saudara membaca perikop ini, dan ujungnya nanti akan ketemu. Bahwa mereka akhirnya kembali ke Yerusalem berkumpul dengan 11 murid yang lain. Tuhan mau supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem, kembali. Kenapa? Ini penting buatmu. Kamu akan terima urapan kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Kamu menjadi orang yang tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir dalam menjalani kehidupan. Berani memberitakan kabar baik. Amin. Dan akhirnya ringkas ceritanya, kalau ingin dengar khotbah utuhnya ya minta rekaman. Ya, tapi yang jelas akhirnya mereka baru ngeh. Ketika satu saat mereka sudah sampai dekat dengan kampung, maka Yesus berjalan seolah-olah akan meneruskan perjalanannya. Kenapa dipakai kata seolah-olah? Karena Yesus menguji mereka. Ki butuh aku tenan porai. Terus akhirnya dua orang murid itu mendesak mereka. Coba
dicari itu. Murid Yesus mendesak mereka supaya tinggal malam itu karena hari sudah malam. Kalau seandainya mereka tidak mendesak, Yesus akan terus berjalan. Tapi dalam hitungan saya, dengan berbagai cara Tuhan akan tetap membawa mereka untuk kumpul di Yerusalem. Tapi ketika mereka malam itu, Yesus tinggal di rumah mereka, mereka makan bersama. Dan ketika Yesus memecahkan roti, baru mereka nyadar, terbukalah hatinya. Ya, oke. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 28 coba yang saya ingin tunjukkan seolah-olah. Ya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Nguji. Sampai hari ini Tuhan suka nguji saya dan saudara. Cinta enggak sama Tuhan. Amin. Menjadi pekalah akan langkah hidupmu, apa yang ada perasaanmu, apa yang ada dalam pikiranmu, langkah-langkah hidupmu menjadi pekalah. Jangan ambil keputusan sendiri. Karena setiap kata, setiap rancangan yang belum engkau putuskan pun Tuhan sudah tahu. Tuhan suka menguji kita sampai hari ini. Maaf, saya harus pakai bahasa supaya lugas saja. Ojo, mbi, Pak Rudi mesti ngerti. Ini cara Kediri. Ojo, mbidek. Nah, ini Kediri. Ya, ojo mbidek, cuek, predekatek. Aku suka susu. Ndang boleh. Iku mbidek. Bahasa rohani apa? Hatinya sudah mengeras, menebal. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan ketika Yesus mencakar roti, baru sadar mereka. Coba kita angkat 29 lagi. 29, oke, langsung 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Tuhan tuh mau kita mendapat pengurapan Roh Kudus, menerima kuasa. Tuhan mau kita, saudara dan saya, jadi saksi dan alat Tuhan. Tuhan mau dengan pengurapan Roh Kudus, saudara akan mengalami dan percaya kepada perkara-perkara supranatural. Boleh tepuk tangan. Bukan hanya logika. Waktu dia melayani selama masih dia belum ditangkap. Murid-muridnya itu diajar untuk mulai mengerjakan perkara supranatural. Kapan? Ketika para murid beserta dengan ribuan orang, 5.000 orang lebih, berjalan mengikuti Yesus sampai di satu tempat, maka salah satunya mengatakan, Guru, tempat ini sunyi, tempat ini sepi, dan mereka lapar, suruhlah mereka membeli makanan. Itu logika, nek weteng luwe mangan. Nek waktu mangan, ora kelingan wong liyan. Itu narasi natur manusia. Ketika murid itu lapor, ini sudah benar nih, peduli. Tapi suruhlah mereka masing-masing gitu kira-kira beli makanan, nggawa bontotan dewi. Ya kalau modern bukan bontot tapi bento. Apa jawab Yesus? Jangan kau suruh mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Amin. Itu perkara supranatural. Ternyata benar. Hanya dengan 2 ikan dan 5 ketul roti. 5.000 orang lebih. Makan kenyang. Lebih 12 bakul. Itu supranatural. Maka untuk bisa memiliki melakukan pekerjaan perkara-perkara supranatural, saudara membutuhkan hati Bapa.
Amin. Harus mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai selesai 11. Saya minta saudara membaca supaya apa yang kau baca itu masuk, dan karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Amin. Tapi kali ini hendaklah kita memiliki iman, timbul iman karena pendengaran, karena ucapanmu dewek. Karena Tuhan mengatakan sesungguhnya firman itu tidak jauh daripadamu. Amin. Ada dalam hatimu dan ada dalam mulutmu. Perkatakan. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, kecepatan sing ganti, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Maksudnya Soli Deo Gloria. Haleluya. Sebenarnya akan lengkap kalau kita baca ayat 1 sampai 4 ya. Ayo kita baca aja. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 1-4 menyadarkan saya dan saudara, kekristenan itu tidak bisa dihidupi sendiri. Mboten pareng. Natur kekristenan, natur manusia baru, hidup bersama. Ibadah seperti ini bersama. Di luar ibadah kita ada dalam MK. Itu kehidupan yang benar. Bagaimana saudara bisa menikmati kasih? Bagaimana saudara bisa memberi nasihat? Bagaimana saudara bisa menerima nasihat seorang daripada yang lain? Kalau saudara hidup sendiri. Mungkin hadir, tetapi duduknya di situ-situ juga. Habis bubaran, ya tidak pernah serawung. Ya, tidak ada senggol-senggolan. Tidak ada interaksi. Nang mulai. Pet hilang. Ya, kayak Yesus tadi itu. Habis membagi-bagi berkat. Dan kemudian murid baru sadar. Yesus sih. Ya, saudara hanya jangan niru bagian itu tok ngilang. Tapi hidupnya itu sebagaimana 1 Yohanes 2. Tolong mas, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 apa dikatakan sana? Kalau kamu mengatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi jangan ngambil bagian ngilangnya tok. Tapi kehidupannya sehari-hari. Maka saudaraku, apa tema yang saya bagikan? Saya dan saudara harus memiliki hati Bapa. Kita sadari kita hidup di akhir zaman. Yang sebentar lagi yang tidak tanpa kita ketahui kapan datangnya.
Tanda-tanda sudah nampak jelas. Tidak bisa ditunda, tidak bisa ditengking. Tidak bisa didoakan, menolak bencana alam, menolak penyesatan, tidak bisa. Pasti terjadi. Maka apa yang kita lakukan selagi kita hidup? Ya, milikilah sepenuhnya apa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Nomor satu adalah hati Bapa. Hati Bapa isinya, intinya hati Bapa penuh belas kasihan. Kedua, dia tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri, tapi orang lain lebih utama daripada dirinya. Itu hati Bapa. Bahkan ketiga, dia rela korbankan dirinya demi orang lain. Sekali lagi, itu hati Bapa. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, dikatakan tadi ayat 5, hendaklah dalam hidup bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Maka catatan saya ini akan menuntun kita ke sana. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya awali dengan apa yang sudah kita dengar. Saya rasanya pernah juga sampaikan di sini. Bahwa hari-hari ini kita sedang diteguhkan Tuhan itu, diteguhkan Tuhan untuk kita memiliki iman yang harus disertai dengan perbuatan. Ya, harus. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ibarat tubuh tanpa roh adalah mati. Yakobus 2:26. Kita ini hidup sampai dengan hari ini, harus sadar kita ini lebih banyak utang pada Tuhan. Utang apa? Utang secara roh, bukan utang daging. Supaya kita hidup dalam kedagingan kita. Tapi utang roh, apa itu? Perbuatan-perbuatan. Banyak hal yang sudah diperjelas oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, menjadi ketetapan, menjadi nasihat, menjadi penggembalaan, menjadi petunjuk atas jalan yang harus kita tempuh. Dan kita mendengarnya lalu berkata amin. Tapi pulang dari gereja tidak juga dilakukan. Banyak utang. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini hubungannya antara percaya dan taat. Percaya tok, kecut. Harus disertai dengan taat. Dua kebenaran seperti dua sisi mata uang. Amin. Setiap saudara menangkap kebenaran, selalu ambil cari temannya. Tidak pernah berdiri sendiri. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, jadi kalau dalam bacaan kita tadi, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Merendahkan diri sudah bagus. Tapi harus dibuktikan dengan ketaatan. Jadi harus ada temannya. Iman tanpa perbuatan mati. Ibarat tubuh tanpa roh. Kosong tadi. Ibarat tubuh tanpa roh. Mati. Sia-sia. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan saya tambahkan. Bahwa perbuatan adalah menyempurnakan iman. Coba baca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Perbuatan itu menyempurnakan iman. Iman tanpa perbuatan tidak sempurna. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya, dengar, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada apa? Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin.
Apa artinya ada narasi tambahan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Gak ada alasan, saudaraku. Kalau kita ini sedang ada halangan, ada masalah. Lalu kita pakai alasan untuk tidak ibadah. Untuk tidak melakukan firman. Bukan alasan maksudnya. Saya tidak bermaksud bermegah. Saya sudah dari semulanya karena terlanjur cinta kepada Yesus. Disuruh nutup, tak tutup. Disuruh layani dia, saya lakoni. Disuruh 3 tahun pertama, disuruh nginjil ke berbagai kota, berbagai desa, tak lakoni. Karena cinta. Hari ketiga, tahun ketiga disuruh bergabung dalam satu gereja, saya lakoni. Seperti itu terus. Bahkan kalau kedapatan sekarang kaki ini lemah, bukan alasan bagi saya untuk tidak datang ibadah. Bukan alasan bagi saya untuk tidak tetap melayani Tuhan. Sampai kapanpun, kalau Tuhan sudah panggil, itu baru selesai. Amin. Nggak ada alasan. Begitu mudahnya kita ini. Ya. Maka terus terang tanya aja sama ibu. Atau tanya sama anak-anak. Pernah enggak dia sakit, tapi tetap saya tinggal? Bukan karena bukan karena tego, bukan. Sekalipun sebelum berangkat saya harus doakan. Ya, jangan sampai kita kalah dengan dakwaan iblis, kata-kata yang lembut, yang bisa terus merajuk kita, lalu kita kalah. Saudaraku yang kasih Tuhan, maka iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah sesuatu yang mati. Bahkan iman perbuatan itu menyempurnakan iman kita. Kalau disertai dengan perbuatan. Percaya kepada Tuhan. Suka datang ibadah. Suka berdoa. Suka baca firman. Suka berbuat baik. Itu perbuatan-perbuatan yang harus kita sertakan kepada iman kita. Iman kita kepada siapa? Kepada Yesus. Lakukanlah semuanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Maka supaya saudara tidak mudah terprovokasi sama tante iblis, tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Engkau akan melihat jalan di depanmu terbuka. Kelemahan yang ada pada tubuhmu akan menguat untuk melangkah datang kepada Tuhan. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Gak ada di catatan. Yakobus 4 ayat 7. Mas, tolong. Supaya mantap semua saudara hendak baca ini. Karena hari-hari ini pekerjaan iblis semakin gencar, ya bisa jadi akan seperti Iran yang sudah siap moncongnya itu mengarah ke Israel, ya. Sedang kalau dikatakan iblis itu berjalan-jalan mengaum-ngaum mencari mangsa, semakin giat. Ingat pelajaran di Injil Matius antara penabur, saudara dikatakan gereja, saudara orang percaya menabur benih yang baik. Tapi seketika itu juga siapa yang menabur benih yang jahat? Tumbuhnya ilalang. Dan tidak boleh dicabut. Ya, hari-hari ini iblis gencar. Bekerja lipat kali ganda. Maka kalau saudara tidak lakukan ini, maka kita baca ayat ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Yang percaya saja katakan amin. Berikan tepuk tangan. Karena ketika saudara tunduk kepada Allah, kalau saudara tunduk kepada presiden, saudara setuju dengan program presiden, saudara setuju dengan agenda presiden, saudara setuju dengan agenda Tuhan.
Ketika engkau setuju dan tunduk pada Allah, engkau setuju dengan pikiran Tuhan, maka kuasa Allah akan bekerja di mana? Di dalam kamu. Mengapa kuasa Allah tidak bekerja? Karena bisa jadi penyebabnya sepele. Engkau belum sehati sepikir dengan Tuhan. Maaf, masih sakarpe dewe. Ini juga Kediri. Ya, salah lu ngarep. Hati ketok banget Rudi. Ya, sakarpe dewe. Ya, sak penae. Ya, saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, saya katakan dalam catatan saya yang kedua tadi adalah tunduklah kepada Allah dan memiliki pikiran dan perasaan Allah agar kuasa Allah bekerja. Mengapa Allah tidak bekerja? Karena belum menyatu dengan pikiran Tuhan. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, dalam hidup kita bersama, kita harus membekali diri kita dengan memiliki hati Bapa. Hati Bapa intinya nomor satu tadi saya katakan belas kasihan. Kedua, attention, punya perhatian pada orang lain. Dan menempatkan orang lain itu lebih utama daripada diri kita. Mari yang setuju katakan amin. Sebab hanya dengan cara itulah kita akan selaras sejalan dengan Tuhan. Kita bisa hidup dalam agendanya, kita bisa hidup dalam skenarionya. Kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Menyadari bahwa rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Menyadari bahwa jalan yang kita jalani bukan jalan Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaannya. Amin. Hari-hari ini perbanyak langkah kehidupanmu, keputusanmu, rencanamu selaras dengan pikiran Tuhan. Yang setuju saja berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan ngejar terus sampai kemarin. Tadi mestinya saya akan khotbahkan di dalam. Tadi saya ngomong sama Mas Erwin. Dari Malang sudah disiapkan materi ini yang saya khotbahkan di Malang. Tapi tadi pagi saya diingatkan kok. Ini kan memiliki hati Bapa. Yang saya persiapkan tadi di dalam sana. Memiliki kasih Bapa. Beda. Tapi intinya sama. Yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia. Barang siapa mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padamu. Dunia, apa yang ada? 3 perkara. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 3 ini. Kalau kita terjerat sama ini, pasti dah di mata Tuhan kita tidak memiliki hati Bapa. Tidak memiliki kasih Bapa. Egois. Nek kepentingan dirinya itu diusik. Wah, ini saudara tenan. Gitu. Maka lanjut masih. Nanti akan saya lanjutkan di kesempatan lain untuk soal kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentu harus masih ingat ya, kenaikan Yesus yang kita peringati tanggal 9 kemarin. Itu sebenarnya untuk 3 tujuan. Tapi catatan masih saya catatkan untuk 1, tongkat estafet dan menjamin kehidupan kita dalam dunia. Itu benar. Ya, tapi saya tambahkan. Kenaikan Yesus ke surga untuk 3 perkara. 1, karena Yesus berasal dari surga, dia kembali ke surga. Oke. Yang kedua, aku pergi kepada Bapa karena aku menyediakan tempat bagimu. Supaya ketika aku telah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Saudara sudah pesan di kafling berapa? Ya. Ketemunya di mana?
Ya. Besok teman-teman dari Malang akan bawa saya untuk ketemu di satu tempat. Saya tidak tahu mana tempatnya itu. Katanya di daerah Wiyung sana. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Ya, yang bangga kepada Tuhan, yang sangat cinta kepada saya dan saudara. Berikan tepuk tangan. Bukan hanya saudara diselamatkan, bukan saja menerima hidup kekal, tempatnya pun, kaflingnya pun, di mana kita akan berada, di situ Yesus berada. Di mana Yesus berada, di situ pula kita akan berada. Amin. Tapi yang ketiga, tongkat estafet diserahkan pada saya. Kita buka Yohanes 14 ayat 12. Dan saya tambahkan dalam catatan saya tadi, dan menjamin kehidupan kita. Siapa yang dijamin kehidupannya? Saya dan saudara yang melakukan dan menerima tongkat estafet itu. Amin. Baca bersama saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jelas? Jadi saya dan saudara harus menerima tongkat estafet. Saya dan saudara hari ini harus bekerja apa yang dikerjakan Tuhan. Membawa jiwa kepada Tuhan. Mencari jiwa. Bukan ada satu gereja yang tidak mencari jiwa. Dirubah A-nya jadi U. Apa? Mencuri domba. Bukan mencari. Ya, tapi tidak usah dibicarakan ya. Sekarang 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, 1, 2, 3 bersama. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Menjamin kehidupan saya dan saudara. Siapa yang dijamin? Saya dan saudara yang bekerja di ladang Tuhan. Amin. Sekecil apapun yang kau kerjakan, tapi masukkan, pastikan itu ada dalam agenda besar Tuhan. Saya sudah ingatkan tentang peran yang dilakukan Rahab. Seorang pelacur. Hanya melakukan perkara kecil, itu apa? Buka pintu rumah untuk 2 orang pengintai masuk dan nginep di rumahnya. Supaya besok pagi yang segar kembali, dia boleh berangkat. Hanya itu yang dilakukan. Tapi nama Rahab, kemana Injil diberitakan, selalu nama Rahab ada tercantum di sana. Amin. Lakukan perkara kecil, sekalipun kecil, tapi itu dalam agenda besar Tuhan. Yang setuju saja, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Artinya jangan terus mikir kepentingan sendiri, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jangan lagi dikejar tuh. Ya, sebab itu termasuk keinginan daging. Bahkan Galatia 5 menjelaskan, kalau saja kamu melakukan salah satu dari apa yang saya sebutkan tadi, kamu tidak berhak menerima bagian dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kenaikan Yesus ini ternyata 3 perkara. Dia berasal dari surga, kembali ke surga. Kedua, dia menyediakan tempat bagi kita. Itu kan nanti later, nanti. 2 ini kan, ini jauh urusannya dia nih. Kita tidak bisa nolak. Yang kedua tidak bisa nolak. Yang ketiga, yang kedua tidak bisa nolak. Siapa yang nolak? Surga siapa yang mau tolak? Ngacung saya. Tak lapor nol malaikat. Tapi yang ketiga, itu pilihan saudara. Tapi sebenarnya kita harus wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mengapa saya soroti? Memberikan tongkat estafet kepada kita, kepada gerejanya. Untuk kita mengerjakan apa yang dia telah kerjakan. Maka berkatalah dia, pergilah. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka
Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amanat agung. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 perkara tidak saya tulis di situ bukan tidak penting. Tapi masalahnya yang ketiga itu, saudara bisa nolak. Ya, yang disebut menerima tongkat estafet. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Itu harus terus menggema. Ya. Orang kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup dalam rancangan Tuhan, saya jamin saudara tidak akan pernah kehabisan inisiatif. Tidak akan pernah kehabisan inspirasi. Tidak pernah kehabisan ide-ide yang menimbulkan semangat untuk mengerjakan sesuatu bagi kenyamanan orang lain. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Dia pasti menyediakan tempat bagi kita. Tapi sekali lagi 1, 2 itu mutlak. Tapi yang ketiga ini masuk dalam area pilihanmu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus mendorong saudara. Jangan sampai saudara milih keinginanmu, menolak keinginan Tuhan. Pilihlah apa yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Sebab apa? Kenapa kita harus melanjutkan pekerjaannya? Sebab Bapa di surga punya kerinduan semua orang selamat. Semua suku bangsa selamat. Semua bangsa selamat. Orang-orang di kanan kiri saudara, di tetangga saudara, di rumah selamat. Itu kerinduan Bapa. Jadi artinya saudara dan saya lah diberikan kepercayaan untuk kita membawa kabar baik. Melalui kehidupan saya dan saudara lah membuat lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku. Jadi jangan hidup dengan tinggi hati, jangan angkuh, jangan pertahankan derajatmu, ayat 5 tadi, jangan pertahankan. Statusmu, jangan. Yesus rela jadi dulos, rela jadi hamba. Dengan tidak mempertahankan statusnya, kesetaraannya dengan Allah. Bahkan dalam hidupnya, dia merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk itulah Bapa di surga, meninggikan dia. Memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Dan itu pun juga disediakan bagi saya dan saudara. Kalau saudara hidup dengan merendahkan hati dan taat, Tuhan yang akan meninggikan. Jangan panjat sosial sendiri. Kesel. Habis banyak uang. Hanya untuk tampilan, hanya untuk citra. Ya, jaim, sepatu sing merek, jas sing merek, baju sing merek, carane mlaku ya sing merek. Mbok piye mlaku merek piye? Ya, mungkin Prita, Pediti kira-kira. Ya, tidak perlu. Kalau engkau kedapatan merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena sebab kerinduan Bapa adalah semua orang diselamatkan, untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Tolong catatan saja Mas. Yang kelima. Ya, oke. Sebab kerinduan Bapa adalah semua orang diselamatkan, demikian Yesus datang ke dalam dunia. Jadi kita turun, kita harus melangkah untuk seirama dengan pikiran Bapa. Ya. Satu skenario. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, mendekati habis, hiduplah hari-hari ini dengan kerendahan hati dan ketaatan. Penting, taati penting. Ya, coba kita ingatkan lagi lah, mungkin pernah sudah saya sampaikan di sini kok. Mas media tolong dibukakan Yohanes pasal 3 ayat 36.
Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak taat. Apa? 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi tidak cukup cuman pitados. Perlu dilengkapi dengan taat. Amin. Ayo bangkitkan ini. Sudah mungkin tidak merasa letih lesu. Maka minta urapan kuasa Roh Kudus. Karena dialah yang bekerja dalam kita. Bukan berarti salahnya Roh Kudus. Kok tidak membuat kita semangat? Bukan. Karena saudara tidak pernah ngundang dia. Dan saudara tidak nurut dengan dia. Karena dia penolong, dia pengajar. Sudah diomongin, ojo budal, budal. Ojo tuku, tuku. Nekat. Ojo ngalor, ngalor. Ya, nekat. Itu yang disebut apa? Apa lagi? Corok diri nahe. Hah? Begitu. Tiandani ya. Seje banget kok ke diri. Orang mau ndablek tau. Orang mau ndablek tau. Tapi begitu. Gitu. Terus mana si Cina sing turun? Kemlalet. Rudi, kemlalet itu Rudi. Tunggale kemaki, kemayu gitu ya. Jangan rendahkan dirimu. Ya difitnah ya sudahlah biar. Kayak Pak Jokowi itu loh. Dilok kayak apa bae mek guyu. Oh iya. Oh saya dikeluarkan. Oh ya terima kasih. Tidak pernah terpancing. Saya mikir ini. Saya percaya ini rohnya Kristus sih. Gak mungkin ya. Kayak begitu aduh. Dihujat gak bisa apa lagi sama si Nak Rocky Gerung. Waduh jangan. Menungso kok kaya ngono iki lho. Lahir iki pasar opon. Ya, pasar Kliwon kira-kira. Ya, saunen-unen itu ya, luar biasa. Baik, akhirnya saudaraku, taat, rendah hati, taat, harus. Sebagai murid, lakukanlah sekarang. Hiduplah sekarang di masa anugerah. Ambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita masuk dalam agenda Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam skenario Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Inilah kesempatan kita. Kapan itu? Sekarang. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Soli Deo Gloria. Haleluya. Bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenaslah. Mengiring Yesus, sama-sama katakan. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkeras selalu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Amin. di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur ya Tuhan, bila pagi ini kami boleh beribadah kepada-Mu dan mendapatkan firman-Mu yang sebagai pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Bapak Sudi Dharma, dan yang Kau berkati ya Tuhan, kesehatannya, segala kelemahan tubuh Engkau pulihkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam segala pelayanannya, juga keluarga besarnya, Bapak Ibu Sudi juga kami berdoa buat Bapak Angga sebagai gembala sidang. Kau berkati ya Tuhan dalam pengembalaan di DSCM, yang Kau selalu memberikan urapan baru bagi Pak Angga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua pelayan-Mu di gereja-Mu, para penatua, diaken, para pejabat gereja, juga untuk pelayan dalam musik, multimedia, juga guru-guru sekolah minggu. Kau berkati ya Tuhan dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya yang dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan, segala pulihkan ya Tuhan, bilur-bilur-Mu memulihkan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu di SCM, baik yang di Surabaya, di Malang, dan seluruh cabang-cabangnya. Tuhan, kiranya gereja-Mu Kau berikan kemampuan ya Tuhan, agar menjadi terang bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami, kesejahteraan Kau berikan ya Tuhan, khususnya buat pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kau berikan hikmat ya Tuhan, bagaimana memimpin negara ini sehingga kesejahteraan buat seluruh rakyat ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Berkati ya Tuhan, pimpin kami, wali kota dan juga seluruh jajarannya. Biarlah keamanan juga kesejahteraan Kau berikan buat kota kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh pejabat-pejabat yang mengambil keputusan, agar semua yang diputuskan menjadi kebaikan bagi seluruh rakyat dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat untuk doa yang seperti yang Kau ajarkan ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah di SCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Bulan Mei adalah bulan Mezbah Keluarga. Banyak jemaat Tuhan yang mengalami perubahan hidup melalui Mezbah Keluarga. Mezbah Keluarga adalah pengembalaan yang sesungguhnya. Sudahkah Bapak Ibu mengikuti Mezbah Keluarga? Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di bidang worship leader, singer, choir, pemusik, tamborin, paduan suara, multimedia, dan soundman. Segera mendaftar sampai tanggal 19 Mei 2024. Kontak person Bapak Diaken Erwin Prayogo 081 850 1882. WBIM 3 DSCM Malang, Misi dan WBI DSCM Denpasar berkolaborasi mengadakan seminar keluarga dengan tema Sehat dan Bahagia. Seminar akan diadakan Sabtu 18 Mei 2024 pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore waktu Malang.
Acara ini diadakan di DSCM Denpasar, Jalan Pulau KW nomor 6 Denpasar, Bali. Bersama pembicara, Ibu Gembala Pembina DSCM, Profesor Dr. Mika Sylvia Margareta, Dr. Gigi Master of Science, Spesialis Odontologi Forensik Konsultan, dan Bapak Gembala Sidang DSCM, Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SE MSc. Acara ini juga bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 137976611379, passcode WBI DSCM. Sehubungan dengan pelayanan Bapak Gembala Pembina ke DSCM Denpasar, Bali, maka peserta teaching di bulan Mei ditiadakan. Workshop pemuji DSCM mulai dari sekolah minggu, tunas remaja, pemuda hingga umum akan diadakan Kamis 23 Mei 2024 pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di NICC. Bersama pembicara, Pendeta Erlangga Pramudia Dharma, Gembala Sidang DSCM, Jonasia Haininia, Choir Coach, Ellen Chandra, MDCs WLN Singers Coordinator, dan Ronald Nathanael Irawan, MDCs Keyboardist, Koordinator and Music Director. Segera mendaftar melalui link di bawah ini dan acara ini gratis. Mengundang seluruh pejabat, diaken, diakones, staf Gembala Malang dan Surabaya untuk fellowship bersama Bapak Gembala Pembina dan Bapak Gembala Sidang pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat di ruang ibadah NICC. Ucapan terima kasih kepada keluarga YS 100 gram logam mulia, keluarga Q-Ort berupa uang tunai 10 juta rupiah. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu untuk pembangunan NICC. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu merupakan satu sukacita tersendiri dapat bersekutu bersama di rumah Tuhan di DSCM Surabaya. Saat ini saya sedang berada tepat di depan Gedung Irama Mas di Jalan Tegal Sari, Surabaya. Sejarah mencatat, di tempat inilah lahir GBI Diaspora Sejahtera Surabaya. Sering berjalannya waktu harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai pada akhirnya kita dapat menempati Gedung Pondok Daud dengan seluruh macam fasilitas penunjang ibadah yang luar biasa seperti yang Bapak Ibu nikmati saat ini. Mari bersyukur atas anugerah dan penyertaannya atas gereja kita selama 28 tahun. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 16.30. Sekali lagi catat tanggalnya, hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 4:30 sore. Ajak keluarga, rekan, anggota keluarga lainnya untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan dan juga tentunya sukacita dalam rangka hari ulang tahun yang ke-28 DSCM Surabaya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Soli Deo Gloria. Datanglah
menyerahkan semua milik kepunyaanmu, umat yang telah kau tebus melalui pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya engkau melakukan semuanya itu karena cintamu kepada kami. Cintamu kepada umat manusia. Cintamu kepada orang-orang yang sudah engkau tebus. Dan pasti engkau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Tuhan akan menyertaimu dan Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kau kerjakan untuk membuatnya semua berhasil. Semuanya baik dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, profesimu diberkati. Karena Tuhan yang menyertai dan memberkatimu dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Dalam penyertaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mulai siang hari ini. Maranatha sampai kekal selama-lamanya. Semua berkata amin.